Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya JJ dan selamat datang di Lensa Nalar yang tentunya hari ini kita nggak sendirian. Lensa Nalar ini akan membahas banyak sekali isu-isu yang lagi hangat di pertengahan politik, pemerintahan, dan juga masyarakat tentunya. Bakal kita obrolin secara santai tapi serius. Jadi kita bakal langsung aja ngobrol sama tamu yang keren sore hari ini, yaitu Bapak Haji Edi Fauzi SIP. Ya. Selamat datang Bapak. Selamat siang. Selamat siang ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Dan tentunya saya juga sebagai pribadi mengucapkan selamat kepada Bapak nih yang baru saja menjadi anggota DPRD di Kabupaten Indramayu. Tepuk tangan dulu. Iya. Nah ini DPRD Kabupaten Indramayu ya. Banyak sekali masyarakat yang tentunya udah nggak asing lagi sama DPRD Kabupaten Indramayu yang tentunya juga mahasiswa sering banget bertamu ya Pak. Bareng-bareng bertamu. Bareng-bareng, bukan hanya mahasiswa tapi masyarakat umum lainnya yang punya keperluan pengen berkunjung ke DPRD dengan konsep-konsep yang beda, yang rame-rame. Seru ya pokoknya, dan tentunya itu semua mewakili masyarakat dengan tujuan dan niat yang baik. Dan hari ini kita bakal ngobrolin dan tanya-tanya ke Pak Edi apa aja sebenarnya yang ada di DPRD Kabupaten Indramayu. Dan tentunya Bapak Haji Edi ini merupakan lulusan dari Universitas Darul Ulum Jombang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan pengalaman kerja yang luar biasa, yakni pendamping gerakan rehabilitasi lahan dan hutan pada tahun 2006, pendamping program Keluarga Harapan 2010 sampai 2013, dan yang seperti kita ketahui juga Bapak Haji Edi ini merupakan juga Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor atau PCGP Ansor Kabupaten Indramayu pada periode 2020 sampai 2024 kemarin. Dan beliau ini merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada Komisi 2 ya Pak ya. Nah di Komisi 2 ini kita bakal cari tahu juga tupoksinya apa saja dan juga membidangi apa aja. Gimana Pak? Kira-kira kalau di DPRD sendiri itu kan komisinya banyak. Ya. Pertama nih, komisinya ada berapa Pak? Di DPRD Indramayu itu ada 4 komisi. Ada 4 komisi. Ya, ada komisi 1 itu membidangi pemerintahan dan lain sebagainya. Saya di komisi 2 itu membidangi kesehatan, pendidikan, pertanian, kelautan, pemberdayaan perempuan, ya, kaitannya dengan isu-isu kerakyatan. Wow, banyak ya. Banyak dan juga isunya penting banget. Penting, ya kan? karena sangat menyentuh dengan keseharian masyarakat. Iya, benar banget. Oke, nah ini karena yang tadi Pak Edi sebutkan, salah satu bidangnya adalah pendidikan ya. Aduh, pendidikan nih, kalau ngomongin pendidikan benar-benar krusial banget ya Pak ya. Pertama, pendidikan ini jadi salah satu landasan manusia bisa bertahan hidup sampai seumur hidupnya. Dan kedua juga salah satu faktor atau landasan untuk bisa memajukan sumber daya manusia kita tentunya ya Pak ya. Nah sebenarnya Pak, kalau misalkan di Komisi 2 sendiri di bidang pendidikan itu ini kan lagi ada yang rame ya Pak. Ada yang rame dengan banyaknya pernyataan-pernyataan soal kebijakan dan juga program-program dari gubernur kita yang terbaru, yaitu Provinsi Jawa Barat, Bapak KDM atau Kang Deddy Mulyadi ya, yang sedang tenar dan panas-panasnya. Viral. Iya, viral, dan kita juga sangat mengapresiasi segala programnya sama kebijakannya Pak ya. Nah, kita mau ngobrolin banget isu yang panasnya Pak. Kalau misalnya yang simpang siur ini kan soal peniadaan wisuda atau perpisahan di tingkat TK sampai SMA. Nah, itu gimana Pak kalau menurut Bapak? Pertama, itu sebenarnya kalau ngomongin aturan kan tidak ada larangan terkait tentang kegiatan-kegiatan yang begitu. Kemarin oleh Pak Deddy itu sebenarnya kita apresiasi semangatnya Mbak. Jadi semangatnya KDM ini kan karena emang kita sering dapat keluhan dari masyarakat bahwa ketika ada kegiatan-kegiatan seremonial kaitannya dengan kelulusan dan sebagainya, ujung-ujungnya orang tua muridnya dikumpulkan dan diwajibkan untuk membayar iuran. Akhirnya itu menjadi beban masyarakat, ya kan? Ininya apalagi kan ada juga sekolah yang digelar secara
mewah, gitu kan, diserahkan ke IO. Akhirnya pertama ngomongin iuran, setelah itu kostumnya, dandanannya, sehingga ini menjadi beban bagi orang tua murid yang mungkin secara ekonomi pas-pasan. Yang diantisipasi kan begitu. Jadi ketika itu menjadi beban tagihan di sekolah, ujung-ujungnya karena belum bisa bayar, ijazahnya ditahan. Itu banyak problem begitu. Jadi sebenarnya menurut saya sih, kalau larangannya tidak ada, boleh-boleh saja sekolah itu melaksanakan kegiatan perpisahan. Tapi kan lebih pada mengoptimalkan potensi yang ada. Anak-anak yang punya bakat kreasi seni, ya dioptimalkan, dan begitu kan, atau dan sebagainya lah. Lebih pada ngomongin bagaimana di situ potensi-potensi siswa itu lebih bisa ditonjolkan. Tapi itu bisa di-cover oleh anggaran sekolah. Kan kalau nggak terlalu meriah, nggak terlalu ini kan nggak terlalu mahal, sehingga anak-anak kita bisa mengeluarkan bakatnya, ya kan, bisa melakukan perpisahan, tapi juga tidak menjadi beban orang tua. Jadi pada prinsipnya menurut saya sih nggak larang, boleh-boleh saja. Tapi kalau ada sekolah yang masih mewajibkan, ya kan, untuk kegiatan itu yang akhirnya harus iuran dan beban di masyarakat, nah boleh tuh kita PD Perjuangan siap menerima laporan ketika masih ada sekolah yang bandel begitu. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini nih yang bikin panasnya karena judulnya aja kali ya. Iya, tidak boleh wisuda dan judulnya. Kadang kan beberapa media atau pemberitaan itu Gubernur Jawa Barat melarang atau menghapus wisuda pada tingkat ini. Nah, itu kan jadi bikin panas ya. Sedangkan detail-detail atau rincian dari kebijakan atau program itu tuh suka nggak diperjelas gitu kan. Sedangkan jadi di masyarakat sendiri tuh malah jadi gaduh gitu loh Pak. Nggak bisa foto-foto lagi. Nggak bisa foto lagi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman dari mungkin SMP, SMA yang baru lulus gitu bukan berarti melarang gitu. Melarang kegiatan perpisahan gitu. Tapi hanya saja mengingat kembali ada hal-hal yang lebih prioritas kalau memang harus menggunakan anggaran dari orang tua. Gitu mungkin ya. Intinya pemerintah sangat proaktif gimana caranya orang tua ini tidak terbebani dengan biaya-biaya yang sekiranya tidak ada kaitannya dengan menunjang pendidikannya anaknya itu ya. Jadi memang orang tua itu, Mbak, pertama nih ketika sebelum kelulusan ada misalkan kewajiban untuk study tour, ziarah, ya kan? Yang ujung-ujungnya setiap siswa wajib ikut dan dibebani biaya. Kalau nggak ikut, yang penting bayarnya. Minimal bayarnya setengah kan gitu kan. Aduh, itu berat banget sih Pak. Kalau kan saya pernah dapat laporan, ada yang anaknya kan laporan ke orang tua, akhirnya ketika nggak ikut ataupun nggak bayar, secara psikologis pun terbebani, ya kan. Orang tuanya akhirnya yang nggak tahan bisa hutang di bank harian, Bang Emo kan gitu kan, bisa dipinjol. Ini juga kan rentetan dampaknya menjadi lebih panjang. Betul sekali. Maka saya apresiasi sebenarnya kalau kaitannya semangatnya ya, semangat Pak KDM ini dalam rangka tadi mengurangi beban orang tua. Kalau kegiatannya sih saya pikir boleh-boleh saja, tidak ada larangan, kecuali ada yang mewajibkan dan memaksa untuk iuran. Baru itu silakan kita bisa menerima laporan dan nanti kita akan tindak lanjuti itu. Oke. Nah, jadi itu ya udah jelas ya. Sebenarnya tidak ada pelarangan yang saklek gitu ya, Pak. Tapi diingat kembali pihak sekolah, khususnya swasta yang kalau swasta kan memang lebih leluasa ya untuk melakukan kayak gitu. Dipikirkan kembali gimana ekonomi, perbedaan ekonomi dan lain sebagainya, dan mentalitas dari orang tua bukan hanya dari siswa-siswanya aja ya Pak, dan juga bukan hanya menunjang gengsi. Oke. Nah, ini juga kita lanjut lagi. Kalau misalkan soal penghapus perpisahan, kira-kira udah cukup jelas ya Pak? Iya, begitu. Nanti dan ini bakal kita lanjutin tentang yang isu kemarin panas sebenarnya. Sekarang udah mulai melambai-lambai, udah diganti dengan isu-isu yang lain. Tapi
benar-benar masih pengen denger deh Pak saya soal pembagian ijazah secara gratis. Jadi kan ada beberapa sekolah-sekolah yang menahan ratusan ijazah yang tentunya lulusan-lulusan ini yang tadinya pengen kerja biar ijazahnya bisa ketebus, akhirnya mereka tetap nggak bisa kerja karena ya ijazahnya ketahan gitu Pak. Karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan syarat ijazah SMA, SMP dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini soal simpang siur ijazah gratis Pak, itu apakah semua sekolah harus membagikan atau ada ketentuan-ketentuan lain? Harusnya, kalau kemarin kan memang diawali oleh Keberagaman KDM melalui surat edaran Dinas Pendidikan Jawa Barat bahwa sekolah itu tidak boleh menahan ijazah, apapun masalahnya, ijazah harus tetap dibagikan karena ada yang mau melanjutkan kuliah atau mau bekerja. Faktanya memang masih banyak ijazah-ijazah yang tertahan di sekolah, ratusan ada ribuan. Bahkan kalau dinominalkan uangnya dari tunggakan per orang itu, satu sekolah itu ada yang sampai 3 miliar. Wow. 5 miliar. Bisa bikin sekolah lagi. Iya kan gitu kan. Iya. Nah, harusnya memang edaran ini bisa dilaksanakan oleh semua sekolah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kalau sekolah-sekolah negeri bisa dibagikan semuanya. Problemnya adalah di sekolah swasta. Kenapa? Karena sekolah swasta ini kan tidak murni ditanggung oleh pemerintah, tapi juga ada swadaya, iuran dan sebagainya. Dari rentetan iuran dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kan lumayan bengkak. Maka pihak sekolah swasta ada yang keberatan untuk membagikan itu. Makanya kemarin kita PDI Perjuangan itu bikin posko, fraksi PDI Perjuangan di DPRD Indramayu bikin posko pengaduan terkait tentang ijazah yang ditahan. Dan kita advokasi tuh, ada sekolah-sekolah swasta yang memang bisa langsung bikin surat edaran untuk dibagikan semua. Ada yang sampai diantarkan ke rumahnya. Saya apresiasi itu. Terus juga ada sekolah-sekolah yang masih belum mau. Karena sekolah ini kita yang tanggung jawab siapa, gitu kan. Nah, terus saya juga melakukan koordinasi dengan FKKS, Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta. Jadi kita kumpulin, nah, kita juga dapat masukan dari sekolah-sekolah swasta. Pertama ngomongin PPMU, ngomongin bantuan pemerintah dan sebagainya. Nah, kita kan juga harus menyerap aspirasi teman-teman dari sekolah swasta. Problemnya apa saja? Pada prinsipnya kan mereka juga pelaku pendidikan dan punya kontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa. Di sisi lain kita juga harus mendengarkan ketika kita turun ke lapangan reses itu kan banyak aspirasi. Pak, anak saya ijazahnya ditahan. Ternyata ujung-ujungnya urusan tunggakan. Alhamdulillah kemarin ketika kita advokasi banyak sih sekolah swasta yang sudah mau memberikan ijazahnya, tapi ada juga sekolah yang masih kekeh karena pada persoalan kebijakan yayasan dan sebagainya. Makanya kemarin kita dari posko pengaduan itu terekam banyak aduan, termasuk tidak hanya dari Indramayu. Ada yang dari Pemalang mengadu ke kita, berarti kan problemnya sama. Nah, kita laporkan dan kemarin juga kita usulkan bahwa ketika ada bantuan provinsi itu diprioritaskan bagi sekolah-sekolah swasta yang secara ini ringan ngomongin ijazah, urusan ijazah sudah clear dibagikan ke semua siswanya, termasuk di SMP dan SD. Karena kemarin juga kita ada laporan sekolah SMP yang masih menahan, ya kan? Terus juga SMP lah rata-rata. Apalagi kadang-kadang kaitannya dengan pesantren. Makan, minum, belum bayar kan gitu kan. Yang ditahannya adalah ijazah. Sehingga ketika butuh melanjutkan sekolah ke SMA, ini menjadi repot. Nah, jadi urusan ijazah ini memang kita terus kawal. Harapannya sih bisa ada satu titik temu. Pertama, terkait tentang wali murid atau siswa yang sudah lulus, ijazahnya bisa dibagikan semua agar bisa dimanfaatkan. Nah, terkait tentang sekolah-sekolah swasta, nah, kita juga dorong tuh kalau yang di SMA itu kan kewenangan provinsi, kita komunikasi dengan
Dewan Provinsi dari PD Perjuangan, Pak Pono Surono untuk juga mengawal bagaimana sekolah-sekolah swasta juga ada kebijakan pemerintah gubernur, pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu sekolah-sekolah swasta melalui RKB, PPMU dan sebagainya, sehingga harapannya itu bisa menjadi solusi, iya, kan gitu. Benar. Jadi istilahnya kayak lu jual gue beli ya. Gue borong. Jadi kalau misalkan nih sekolah tuh seakan-akan bahasa ringannya ya. Oke Pak, kita mau kasih nih semua ijazahnya biar kalau misalkan emang untuk mendomplang karir dari lulusan-lulusan pengen kuliah, oke kita kasih. Tapi apa yang mau dikasih ke kita? Kan kita belum bayar guru misalnya, maksudnya honor guru, kemudian ada fasilitas-fasilitas sekolah yang harus dipenuhi, sedangkan listrik, air Bapak tahu sendiri ya. Di sekolah itu non-stop ya, jadi mereka terus menggunakan air dan juga listrik yang harus dibayar, apalagi khususnya swasta. Nah, berarti ini dari kebijakan-kebijakan entah itu provinsi maupun kabupaten ada yang diberi kepada sekolah itu ya? Ya, kita dorong prioritaskan bagi sekolah-sekolah yang ikut membantu mensukseskan program pemerintah kaitannya dengan ijazah itu, didorong agar yang minimal dapat bantuan dari pemerintah provinsi, apakah terkait tentang rehab ruang kelasnya, atau membangun ruang kelas baru, atau juga bantuan untuk operasionalnya. Iya, jadi jelas ya. Jadi tidak pemerintah tidak cuma minta aja ya, bagiin. Iya, ada tanggung jawabnya karena hadir pemerintah harus gitu. Betul sekali. Menyelesaikan masalah. Nah, kita harapkan juga kalau misalkan kolaborasi atau sinkronisasi antara pemerintah, pihak sekolah dan juga masyarakat ini berjalan dengan baik, kita harapkan pendidikan jadi lebih bagus lagi. Kemudian juga untuk anggaran-anggaran yang mungkin bisa efisiensi lagi. Misalnya itu melonjaknya karena kayak tadi makan, minum dan lain sebagainya yang sebenarnya bukan mendomplang pendidikan, tapi memang kalau pesantren beda lagi ya Pak. Tapi ada hal-hal lain lagi, misalnya ada iuran perpisahan, iuran porak, iuran porseni dan lain sebagainya itu kan, itu jadi masuk ke list dia akhirnya punya nunggak kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa dijadikan evaluasi untuk sekolah-sekolah, untuk komitmen antara orang tua, murid dan juga pihak sekolah ya Pak ya. Kita harapkan dengan adanya jalan keluar ini, program ini, kebijakan ini semuanya bisa berkontribusi dengan baik. Kita harapkan jumlah angka dari pengangguran di Indonesia ini menurun. Ya, itu kan sebenarnya tujuannya Pak. Ya, harapannya begitu. Jadi ya. Kemarin itu memang yang booming itu karena kebijakan provinsi. Kalau kita kan di Komisi 2 sebenarnya mitranya lebih di Dinas Pendidikan itu, naungannya adalah SD, SMP, ya kan, terus juga ada PKBM. Nah, kalau kemarin sempat ada juga sih edaran dari Ibu Bupati waktu zamannya Ibu Nina itu agar tidak ada lagi ijazah yang ditahan. Walaupun kemarin kita sempat masih ada pengaduan, kita langsung tidak lanjuti dan alhamdulillah bisa langsung dibagikan. Alhamdulillah. Oke, nah ini kan Pak ngobrol-ngobrol soal ijazah sebenarnya kalau misalkan diobrolin kayak gini ya santai, harapan kita tuh nggak jadi menimbulkan kegaduhan di masyarakat gitu ya? Ya, informasinya harus tersampaikan ke masyarakat. Betul. Jadi kemarin sempat ada bersih tegang juga, pihak kan di TikTok, di apa kan viral tuh, kaitannya dengan ijazah gratis, Ternyata ketika datang ke sekolah. Pihak sekolahnya, ini yayasannya belum ada keputusan, sebagainya nggak bisa, harus dilunasi dulu apa. Tapi ketika kita ada beberapa yang diadvokasi, terus juga beberapa sekolah yang kita komunikasikan, akhirnya sepakat untuk dibagikan semua, langsung bikin edaran apa, ya alhamdulillah. Walaupun belum semua ya, ada sekolah-sekolah yang masih kekeh. Nah, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, ini juga bisa ada titik temu agar tidak ada lagi kasus penahanan ijazah gitu. Soalnya kalau dipikir-pikir lagi mau nahan juga berarti kan butuh ruang ya Pak ya, butuh ruang, butuh misalnya kalau berdebu kita juga nggak nyaman kan di ruang. Nah itu pernah aja ada kasus. Jadi ketika ijazah itu ditahan, ada yang sampai saya lulusan 93 itu ijazahnya masih ada.
lulusan 93. Jadi nggak akan diambil-ambil. Jadi ketika mereka berharap tunggakannya dibayar, akhirnya ya hanya menumpuk ijazah. Nah, ada kejadian waktu itu bencana banjir. Ijazahnya hilang di sekolah. Siapa yang bertanggung jawab gitu kan? Repot lagi. Akhirnya yang dirugikan kan tetap siswa. Iya, betul. Artinya kan beresiko juga menahan barang berharga kan. Itu kan maksudnya barang berharga. Bener. Sehingga ketika hilang kan ijazahnya nggak bisa dicetak lagi. Iya. Kasihan. Iya, kasihan ya, Pak. Jadi maksudnya daripada itu nanti ada hilang atau apa, ya dibagikan saja lah. Iya. Setuju. Oke, tapi kalau tadi kan Pak Edi menyebutkannya ya, aduannya kepada PDIP, yaitu fraksi partainya Bapak sendiri. Sebenarnya kalau misalkan di keanggotaan Komisi 2-nya sendiri semuanya setuju kan ya dengan program itu gitu, tidak ada yang tumpang tindih atau gimana gitu. Tergantung. Tergantung. Biasanya yang tidak setuju itu yang di rumahnya punya yayasan kan gitu. Oh iya. Baik. Oke, nah itu dia yang saya tanyakan. Konflik kepentingan. Oke, berarti sebenarnya untuk bisa sinkron ya, untuk bisa sepemikiran itu bukan cuman dari satu lembaga nih, sama-sama anggota DPRD, sama-sama anggota Komisi 2 gitu kan. Tapi jalannya tidak semulus itu gitu ya. Ya pada prinsipnya kita pasti dari DPRD itu pada prinsipnya mendukung lah keputusan-keputusan atau kebijakan dari pemerintah yang itu kaitannya dengan kepentingan rakyat. Tadi Mbak ya. Iya. Guyon. Iya, guyon. Oke, Bapak. Nah, Pak, soal ijazah nih kan ya, memang ya kita harapkan, balik lagi kita harapkan itu bisa menjadi salah satu titik terang. Kalau misalnya progresnya baik, berjalan lancar dan sesuai goals, jadinya penurunan angka pengangguran dan juga banyak sekali masyarakat atau siswa-siswa yang akhirnya bisa lanjut ke perguruan tinggi dengan lebih tenang lagi. Nah, ini sebenarnya masih ngobrolin tentang pendidikan, Pak. Tapi memang bukan isu yang lagi hangat, tapi penting menurut saya untuk dibahas. Barangkali Bapak sedikit tahu tentang pendidikan inklusi di Indramayu. Ini pandangan dari DPRD sendiri gimana nih? Apa punya program untuk teman-teman istimewa kita yang sebenarnya pendidikannya itu menjadi salah satu mereka bisa bertahan hidup gitu, Pak. Gimana Pak, ada program? Ya, terkait tentang pendidikan inklusif, terutama juga untuk kelompok-kelompok rentan ya, saudara-saudara kita yang tentu juga punya keterbatasan, baik secara fisik dan sebagainya. Di Indramayu memang saya sih melihatnya belum begitu masif. Walaupun saya melihat ada beberapa sekolah yang mau mengakomodir teman-teman kita yang punya keterbatasan, baik secara fisik dan sebagainya. Tapi juga belum ditunjang oleh fasilitas di sekolahnya. Betul, Pak. Gurunya kan harus kompeten juga. Nah, tidak itu belum. Ya. Makanya kita di DPRD, khususnya Komisi 2, kemarin sudah masuk dalam program pembentukan Perda ya. Program Perda itu salah satunya adalah terkait tentang Perda disabilitas. Perda disabilitas itu ya kita pengen dorongannya nih bagaimana juga di lembaga pendidikan itu diberikan ruang bagi saudara-saudara kita yang tadi punya keterbatasan gitu kan. Sehingga ngomongin pendidikan inklusif ini tidak hanya mengakomodir kelompok rentan secara ekonomi saja. Kalau kelompok rentan secara ekonomi, saya pikir dengan adanya kebijakan sekolah gratis itu kan memberikan peluang yang sama bagi semua anak bangsa yang pengen sekolah. Iya, betul. Yang belum secara maksimal itu adalah tadi lembaga pendidikan itu memberikan kesempatan dan ruang yang sama bagi teman-teman disabilitas. Betul, Pak. Nah, adanya Perda ini sebenarnya dorongannya agar bisa menjadi panduan bagi eksekutif untuk bisa menyiapkan fasilitas di sekolah, fasilitas umumnya kan pasti kan butuh sarana ini ya yang memudahkan mereka sarana khusus termasuk pada pendidiknya. Ini butuh dilatih secara khusus juga penanganan itu. Di Indramayu belum. Nah, makanya kan kita apresiasi tuh adanya dorongan untuk kabupaten layak anak. Nah, itu juga harapannya bisa untuk menjadi pintu masuk bagaimana adanya pendidikan inklusif untuk semua. Betul. Begitu. Iya. Oke. Nah, soalnya
kenapa Pak saya nyinggung soal pendidikan ini, inklusif ini, karena pasti kan terhitungnya ini kalau misalkan angka pengangguran ada sekian, itu kan orang tuh jarang banget mengingat kalau misalkan jumlahnya ini juga didomplang oleh teman-teman kita yang istimewa ini, teman-teman disabilitas kita ini yang memang kalau misalkan mungkin kalau di Bandung atau di Jakarta banyak sekali sekarang tempat-tempat mereka bisa kerja, mereka bisa berorganisasi dengan baik juga, bersosial dengan baik juga, kemudian juga banyak lagi fasilitas-fasilitas yang sudah mendukung mereka juga. Tapi sayangnya di kabupaten-kabupaten yang kayak kita ini, khususnya Indramayu yang mungkin sekarang lagi makin berkembang ya, kalau misalnya hal ini tidak diperhatikan dengan sangat baik juga gitu kan, sangat disayangkan teman-teman kita ini tidak mendapat ruang bebas mereka untuk bisa mengeluarkan juga potensi mereka bekerja, potensi mereka mungkin bisa barangkali juga Pak, banyak seniman-seniman juga dari teman-teman kita. Dan sebenarnya Pak, kalau terkait tentang itu ya fasilitas untuk teman-teman disabilitas, tidak hanya di lembaga pendidikan yang kurang, di fasilitas umum kita saja. Betul, bisa cek di pasar, di lembaga dinas-dinas, itu belum memberikan fasilitas untuk saudara kita yang punya keterbatasan itu, ya kan? Maka sebenarnya kita lagi dorong perda disabilitas itu ya tidak hanya di lembaga pendidikan, tapi di kantor dinas, di fasilitas umum, RSUD, di pasar, itu wajib untuk menyediakan fasilitas yang memudahkan saudara-saudara kita yang istimewa itu. Betul sekali. Itu menjadi PR di Pemda Indramayu. Jadi PR banget itu Pak, soalnya kayak pejalan kaki aja gitu ya, di trotoar aja buat kita yang alhamdulillah masih bisa berjalan dan juga melihat dengan baik. Kita pun kadang jengkel ya Pak, misalnya lagi jalan depannya ada tiang, depannya ada pohon, depannya ada lubang gitu kan. Ini gimana teman-teman kita? Gak ada tiang, adanya PKL. Itu ngomongin komitmen kan, ngomongin political will dari pemerintah kita. Benar. Nah itu dia kan Pak, menarik sekali kan bahasa dari yang pendidikan bisa kemana-mana. Tapi intinya pokoknya kita berharap banget nih pemerintah dari pusat, provinsi dan khususnya nih Kabupaten Indramayu, kalau misalkan saya sebagai rakyat biasa Pak, itu pengen banget kita tuh bisa melihat sisi-sisi itu jadi lebih jadi lebih ringan lagi. Kita bisa juga merasakan kalau misalkan teman kita itu sama dengan teman-teman yang istimewa kita itu tidak ada perbedaan. Misalnya guru-gurunya pun, kalau misalkan ada guru-guru yang mempunyai kualifikasi yang baik untuk mengajar di SLB atau apapun itu, mereka pun didomplang oleh pemerintah dengan baik gitu ya, agar mereka juga lebih semangat kerjanya. Nah, selama ini kan kita gini, kalau ada teman-teman disabilitas, itu sudah langsung dilarikannya ke SLB. Padahal kan mereka punya hak yang sama untuk sekolah, bergaul dengan masyarakat yang lainnya. Nah, yang perlu digarisbawahi begini, kadang-kadang kita di DPRD, masyarakat itu melihat DPRD itu seolah-olah bisa melakukan segala hal. Nah, artinya banyak juga masyarakat yang masih belum paham terkait tugas dan fungsinya. Oh iya, benar. Kita di DPRD kan sesuai dengan tupoksinya, tugas dan fungsinya itu tadi menyiapkan aturannya, ya kan, regulasinya kita coba siapkan. Bagaimana kita juga untuk bagaimana membahas anggarannya, terus terkait pada pengawasan. Pelaksanaannya itu adalah eksekutif, pemerintah daerah yang bisa mengeksekusi, melaksanakan itu. Ketika masyarakat ada keluhan, kita punya kewajiban untuk bagaimana mendengarkan, menyerap itu, untuk kita tindak lanjuti, melakukan evaluasi terhadap pemerintah eksekutif itu. Nah, begitu Pak, kan, yang harus dipahami begitu. Jangan sampai anggota dewan bisanya ngomong saja ya, kita ditugaskan untuk ngomong kita kan begitu kan. Benar kayak perwakilan rakyat. Perwakilan. Iya. Nah, itu juga pokoknya masuk ke misi kami Pak untuk memberitahukan kepada halayak ramai tentang tupoksi DPRD biar masyarakat ini lebih aware, lebih paham, lebih sadar akan tupoksi DPRD. Jadi tidak semerta-merta salah dikit dari gimana nih pengimplementasian atau kebijakan yang harus dilakukan gitu ke DPRD.
ke DPRD? Kalau untuk menyampaikan aspirasi, nggak apa-apa. pas itu. Nggak apa-apa. Tapi kadang ada momen-momen yang harus dibatasi juga gitu ya Pak ya. Misalnya jangan sampai ngerusak fasilitas juga dan lain sebagainya kayak gitu kan Pak. Atau bikin kegaduhan, bikin anarkis kayak gitu tuh Pak. Kita harapkan. Boleh, datang aja ngopi, kita diskusi, karena gitu pasti ditindaklanjuti. Benar. Saya itu tiap hari tuh Mbak, di ruang fraksi, di DPRD itu ada ruangan khusus fraksi untuk PDI Perjuangan. Ya kita terbuka di situ, banyak ketika ada masalah, udah datang aja untuk sekedar diskusi, menyampaikan aspirasi, sehingga kita banyak menyerap tuh apa saja yang menjadi persoalan di masyarakat. Kan lebih asik juga membahas sesuatu sambil ngopi di kantor, kan begitu. Cuman kadang memang ada beberapa pihak-pihak yang mungkin inginnya tuh kayak gitu ya. Iya, datangnya rame-rame bareng. Iya, dan itu nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi punya seninya gitu. Iya, itu bagian dari dinamika saja. Iya, benar, dari dinamika juga. Oke Pak, pokoknya intinya dari semua segi permasalahan yang kita hadapi di pendidikan Indonesia, khususnya di Indramayu, semoga cepat mendapatkan solusi yang solutif. Amin. Semoga solusi-solusi dan juga program-program yang sedang dicanangkan sama pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya juga karena ada wakil rakyat di sini, semoga bisa disampaikan oleh Pak Edi pada saat rapat dan pertemuan-pertemuan yang penting lainnya untuk disampaikan secara gamblang lagi agar pelaksanaannya lebih cepat ya Pak ya. Nah oke, Pak, kita masuk ke segmen lainnya, yaitu kita ngebahas bidang Bapak yang lain, yaitu kesehatan. Oke. Nah di kesehatan nih yang lagi hangat-hangatnya, memang hangat-hangat banget ya Pak. Tapi walaupun hangatnya nih udah dibahasnya dari sebelum-sebelumnya tentang BPJS. Nah, ini kan BPJS tuh kabar-kabarnya ada penghapusan kelas-kelas ya. Nah, dari mulai tanggal 26 April 2025 kemarin, ini sistem kelas BPJS juga akan disamaratakan. Nah, apakah ini bentuk pemerataan atau justru malah bikin rakyat jadi bingung gitu, Pak? Pertama, yang saya tahu, Mak, itu ada memang wacana terkait kebijakan KRIS, kelas rawat inap standar, ya kan? Tapi kalau setahu saya itu nanti pelaksanaannya kalau kata saya Juni, 30 Juni itu akan di launching secara nasional. KRIS ini? Ya. Nah, itu kan sebenarnya semangatnya ya, yang kita baca semangatnya bagaimana pemerintah memberikan fasilitas yang sama, pelayanan kesehatan ya, fasilitas pelayanan kesehatan yang sama kepada semua masyarakat. Tidak dikelas-kelaskan ketika kelas 3 perawatannya biasa-biasa saja, ya jangan. Bahwa setiap orang punya hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Nah, itu semangatnya di situ. Nah, sebenarnya saya sih lebih tertarik ketika ngomongin kebijakan-kebijakan BPJS yang hari ini sebenarnya cukup bikin masyarakat agak resah dalam tanda kutip ya. Karena kesehatan bagian penting banget ya. Terkait tentang Permenkes nomor berapa ya, saya agak lupa. Itu yang tentang kegawat daruratan. Banyak masyarakat yang ketika datang ke rumah sakit menggunakan fasilitas BPJS itu ternyata tidak bisa di-cover oleh BPJS karena belum masuk gawat darurat. Akhirnya balik lagi, diarahkan ke puskesmas lagi. Sementara puskesmas secara SDM, fasilitas dan sebagainya itu kadang juga belum memadai. Akhirnya masyarakat bingung. Saya juga dapat laporan nih dari misalkan para pensiunan yang sudah bayar BPJS, pensiunan ini ketika sudah masuki masa pensiun, ini sudah bolak-balik terus nih, sangat akrab dengan layanan kesehatan, butuh perawatan intens dan sebagainya. Ini juga banyak yang akhirnya merasa dipingpong gitu kan, artinya gitu kan karena persoalan BPJS itu. Nah, kita sih sebenarnya bagaimana mendorong pemerintah daerah ini nih agar bisa menyikapi terkait tentang ini, agar masyarakat kita tidak ketika butuh layanan kesehatan tidak dibuat bingung. Betul. Sebenarnya kan Permenkes itu kan sejak 2018. Nah,
Tapi saya melihat waktu kemarin awal kita launching UHC zamannya Bupati Ibu Nina itu kan masyarakat lebih mudah mengakses BPJS. Iya. Cukup ke puskesmas, masyarakat bisa langsung daftar. Iya. Hari ini misalkan sekarang itu masyarakat ketika datang ke puskesmas, ini kita nggak bisa, harus ke sana, ke mana? Ke dinas kesehatan dan sebagainya. Kalau masalah itu pasti ya kembali lagi larinya lapor ke anggota dewan. Iya. Kan gitu kan. Minta perlindungan, solusi ya. Ya, kita pasti bantu. Cuma kan maksud saya beruntung mereka yang punya akses ke anggota dewan. Kalau yang enggak, kan kasihan. Maka kita kan tugasnya bagaimana ini bisa berlaku sama bagi yang lainnya ketika butuh layanan kesehatan di puskesmas. Bisa ketika misalkan menggunakan KTP saja bisa langsung dilayani. Kalau butuh rujukan di rumah sakit bisa langsung dilayani. Iya, betul. Tidak harus lapor kemana-mana. Betul, kan harus berlaku sama kan gitu. Nah ini yang belum. Nah, kan kita di DPRD ketika misalkan dinas kesehatan mengusulkan anggaran 90 miliar untuk mengcover premi BPJS. Kita setujui. Karena semangat kita bagaimana masyarakat Indramayu semuanya bisa mendapatkan jaminan layanan kesehatan secara gratis. Nah, tapi kan hari ini ketika pertama ngurus masyarakat kan ketika dicek, BPJS belum aktif, ini gimana? Datang ke puskesmas, sana dilempar ke dinas kesehatan dan sebagainya kan gitu kan. Akhirnya mereka malas ngurus. Ketika datang ke RSUD, wah ini belum masuk gawat darurat. Kasus yang kemarin saja ini, DBD nih. Ya. DBD ini korbannya banyak. Iya. Korbannya banyak, tapi ketika kan wajar khawatir ketika anaknya pada DPD pengen dirawat. Oh ini belum masuk gawat darurat, harus balik lagi ke rumah. Aduh. Iya kan? Iya. Sementara ketika mau minta fogging aja, ini harus ada ininya dulu, laporan korbannya dulu. Berapa? Iya benar-benar. RW-nya segala macam berkerja. Ini yang akhirnya membingungkan masyarakat. Betul. Dan masyarakat menjadi a priori. Nah, ini sebenarnya lagi-lagi kita kan tugas di eksekutif kan. Eksekutif yang mengeksekusi ketika ada masalah. Iya. Kita menerima laporan, kita melakukan evaluasi, kita melakukan atensi, ini harus diperbaiki dan sebagainya. Pelaksanaannya kan tetap di eksekutif. Iya. Nah, ini masih belum selesai. Maksud saya, ketika Permenkes hari ini begini, ada pembatasan-pembatasan terkait tentang BPJS. Apa terobosan dari pemerintah daerah menyikapi itu? Kan sebenarnya aturannya sudah berlaku 2018, zaman Ibu Bupati Nina itu bisa dilakukan. Orang gampang mengakses untuk daftar BPJS, orang pun lebih gampang ketika datang ke rumah sakit, ya kan? Padahal aturannya sama. Nah, hari ini ya seolah-olah ini belum masuk gawat darurat. Sampai saya ngomong, ini apakah harus sekarat dulu baru bisa dilayani kan gitu? Kriterianya membingungkan nggak Pak? Tantangannya nyawa. Subjektivitas itu. Iya, betul. Kemarin kan sempat viral juga kan, diklaim oleh kata yang korban itu tuh, pembakaran di Gantar, ya kan? Iya Pak. Itu kan memang sebenarnya sempat dirawat. Saya cek itu katanya sempat dirawat di RSUD. Nah itu pada persoalan klaimnya BPJS nggak mau klaim. Nah, akhirnya ada solusi misalkan di-cover oleh pemerintah daerah. Ini juga harusnya berlaku sama. Jangan sampai berbeda-beda. Kalau ini punya akses ke pemerintah, ini punya akses ke anggota dewan bisa dilayani dengan cepat. Yang tidak punya akses ditunda-tunda lagi. Kita nggak mau begitu, ya kan? Kita sering dapat pengaduan begitu, ya kita bantu. Tapi kan kita harus juga mikir masyarakat yang awam yang nggak punya akses ke anggota dewan atau ke ini gimana mengadunya. Jangan sampai nih karena rasa frustasi masyarakat terkait kesehatan yang mahal, susah dan ribet, mereka harus menahan sakit di rumah, nanti larinya ke dukun lagi tuh Pak. Jangan sampai kan? Iya, jangan sampai. Iya, karena mereka merasa orang kampung nih Mbak. Orang kampung itu ketika datang ke rumah sakit pasti mereka sakitnya sudah parah. Karena ngomongin maintenance kesehatan kan jarang. Pasti sakitnya sudah parah. Ketika datang ke rumah sakit, ini belum masuk gawat darurat, berarti kan dianggapnya belum parah. Mereka harus merasakan sakit di rumah. Sisi lain, pemerintah kan ingin bagaimana mengoptimalkan layanan kesehatan di puskesmas.
pertama stigma masyarakat, ya trust masyarakat terhadap puskesmas yang mungkin fasilitasnya kurang, dianggapnya obat biasa dan sebagainya, itu juga mengganggu psikologis ya. Akhirnya mereka di rumah saja. Nah, jangan sampai kan akhirnya larinya tadi minta air ke sana supaya cepat sembuh. Itu jangan sampai. Alternatif yang tidak diinginkan ya. Iya, larinya ke alternatif dan sebagainya. Iya. Benar, kadang cenderung lebih membahayakan. Misalnya suruh konsumsi apa gitu kan, dapat dari dukunnya misalnya, atau dari ininya kan. Kadang kita benar-benar merasa iba, tapi kadang ada beberapa yang ngeyel pas dikasih edukasi tentang jangan seperti itu, karena itu tidak ada kaitannya dengan sisi kesehatan gitu, Pak. Nah, tadi kan Bapak ngomongin soal Permenkes ya Pak ya, yang 2018 itu. Ini menurut Bapak sendiri sebagai anggota DPRD atau menurut Bapak pribadi, ini gimana tentang permen agar rumah sakit ini bisa menyesuaikan dan juga mempermudah? Ya, saya kemarin di Komisi 2 sempat juga langsung melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan. Kita minta bahwa Permenkes itu harus ditinjau ulang. Kan alasannya bahwa BPJS merugi terus dan sebagainya. Ya betul, ketika itu laporan merugi sebagainya, ya tinggal jadi solusinya harus dicari solusinya. Bukan akhirnya mengalami kemunduran kita nih. Ya kan? Semangat pemerintah pusat melalui KIS apa segala macam berharap dengan adanya BPJS itu bisa meringankan beban masyarakat ketika sakit. Hari ini kita tetap bayar pakai anggaran negara, tapi juga ketika klaim susah. Nah, kita sudah tuh Pak konsultasi ke Kementerian Kesehatan mendorong agar Permenkes ini dilakukan evaluasi, ditinjau ulang agar tidak ribet pada pelaksanaannya. Karena rumah sakit nggak mau nerima, nanti yang bayar siapa? Saya nggak bisa klaim kan gitu. Nah, saya nggak bisa menyalahkan. Nah, maka sebelum adanya peninjauan ulang terkait Permenkes itu, harapan kita memang ada terobosan nih dari pemerintah daerah. Ketika ada kasus begini, apa solusinya? Yang penting masyarakat bisa terbantu. Jangan sampai akhirnya ketika kan pilihannya dua, ini nggak gawat darurat, tidak di-cover oleh BPJS, kalau mau dirawat harus pakai fasilitas umum. Orang itu kalau berkaitan dengan kesehatan akan melakukan apapun. Repotnya kalau nggak punya duit, jual aset, hutang lagi kan gitu kan. Balik lagi ke ekonomi lagi ya. Itu akhirnya juga mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Betul. Nah, kalau misalkan tadi kan Bapak ngomongin juga ya soal beberapa yang harus ditinjau ulangnya itu kan misalnya ada anggaran yang rugi dan lain sebagainya, BPJS rugi dan rugi kayak gitu. Itu diakibatkan oleh pemilik BPJS itu menunggak atau memang ada hal-hal yang kita belum tahu nih. Bagaimana BPJS dan rumah sakit ini bersinergi gitu. Nah, itu kewenangannya tim audit tuh. Saya nggak mau ngomong itu. Saya BPJS, tapi BPJS laporannya rugi terus. Gitu. Berarti emang saya kelebihan juga sih ya. Soalnya kan ngomonginnya yang DPRD-nya aja ya. Tapi gini Pak, kalau fungsi DPRD sendiri untuk mastiin transisi ini nggak memberatkan apa? Ya sebenarnya kita mengoptimalkan kemarin pada persoalan support anggaran ya, support anggaran untuk membackup premi masyarakat Indramayu yang tidak tercover oleh BPJS pusat, ya kan, di KIS. Maka kita pakainya mengcover anggaran untuk premi yang bisa di cover di kabupaten. Itu juga ada dari provinsi. Nah, maka kemarin kita diskusi dengan RSUD, dengan Kemenkes. Ini memang masih belum ada titik temu solusinya apa. Makanya ya tentu yang punya kewenangan kan eksekutif tetap harus ada solusinya. Kita sebagai DPRD wajib menyampaikan apa yang menjadi masalah di masyarakat, menjadi keluhan di masyarakat, ya kan. Dan ketika eksekutif mengajukan program butuh support anggaran, tentu kita akan bahas kan. Selagi itu rasional untuk kepentingan masyarakat, ya pasti kita akan support, benar Pak. Oke, tapi di luar pembahasan kita tentang BPJS, kelas-kelasnya dihapus, kemudian juga Permenkes yang harus ditinjau ulang dan lain sebagainya. Dari DPRD-nya sendiri ada serapan aspirasi apa yang didapatkan dari masyarakat untuk DPRD harus
melaporkan kepada pemerintah provinsi ataupun kabupaten pusat maksudnya. Kira-kira ada nggak Pak program-program yang mau dicanangkan hasil dari aspirasi masyarakat ini? Ya, ketika kita reses itu kan penyerapan aspirasi. Ya. Bahkan ketika kita ke dapil informal keluhan itu lapor itu banyak, ya kan? Tapi kan lagi-lagi terkait tentang program kan ini ranahnya eksekutif, ya kan? Kita ketika ada rapat kerja dengan dinas terkait, dinas kesehatan, kita sampaikan itu harapannya agar eksekutif juga punya tawaran solusi, program apa. Nanti kita bisa backup di pada persoalan persetujuan anggarannya. Betul. Lebih ke situ sebenarnya. Jadi dengan pemerintah pusat, ya kita tadi dorong, kita datangin tuh Kemenkesnya, ya kita diskusi panjang agar juga paham situasi di daerah, ya kan. Kalau kemarin dari Kemenkes itu kan harapannya bahwa optimalisasi peran puskesmas, klinik dan sebagainya untuk kesehatan masyarakat. Betul. Cuman yang harus dipahami bahwa kita harus mengukur juga kesiapan dari klinik dan puskesmas itu sudah mampu nggak tuh mengcover persoalan-persoalan kesehatan di bawah kan gitu kan. Orang kan rata-rata ke puskesmas periksa pengennya langsung dapat rujukan dirawat di rumah sakit. Betul. Kan ketika dirawat inap di puskesmas kapasitasnya masih mencukupi nggak kan gitu kan. Bahkan kadang bukan hanya karena fasilitas ya Pak. Kalau setahu saya juga gimana? Ini agak emang ini juga ya repot juga nih. Jadi banyak sebenarnya walaupun bukan ke kalangan ke bawah aja, banyak yang kalangan menengah ataupun atas, mereka memang ada beberapa yang pengen nih memanfaatkan fasilitas puskesmas gitu kan atau klinik-klinik gitu. Tapi mereka akhirnya pengennya cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, mungkin ada pelayanan-pelayanan yang ya tidak bisa didapatkan di puskesmas ini gitu kan. Nah, banyak banget kabar-kabar soal kalau di puskesmas itu bukan hanya fasilitas aja yang bikin mereka nggak nyaman, tapi Pak, pelayanan secara mental, pelayanan secara cara berbicaranya dan lain sebagainya kayak gitu, itu kadang jadi kendala juga gitu. Itu memang kompleks ya. Jadi kadang juga ya kita juga harus memperhatikan juga pada sisi nakesnya. Tenaga kesehatan itu kan tidak semuanya ASN. Ada juga yang honorer. Kan saya agak miris juga ketika kita kunjungan lapangan ke puskesmas, ke rumah sakit, ada nakes yang honornya sehari 25.000. Wow, murah banget. Iya kan? Udah kalah dengan kuli harian gitu kan. Artinya juga kita harus mempertimbangkan itu. Artinya kita dorong pemerintah ini selain juga bagaimana bisa menyikapi persoalan rakyat, tapi juga pada persoalan sumber dayanya harus ditingkatkan, kesejahteraannya, kapasitasnya, ya kan? Jangan sampai ketika rekrutmen pada persoalan ya tadi, ini kenal siapa, ini kenal siapa. Jangan kan puskesmas, di RSUD saja, di beberapa lah ya. Nah, itu hampir berapa puluh, kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi nanti, 80% itu honorer, ya kan? Fasilitasnya masih belum maksimal lah, sehingga ketika ada yang dirujuk ke situ juga harus dirujuk lagi dalam beberapa sakit tertentu lah ya. Nah, dan kadang-kadang ya tadi kembali pada persoalan kesejahteraan para nakesnya juga. Iya, betul sekali. Iya kan, jangan sampai karena gajinya pas-pasan, kurang banget. Iya kan, begitu bekerja mikirin persoalan di rumah. Bener. Sehingga moodnya nggak terjaga, pelayanannya menjadi tidak baik. Jadi malah imbasnya ke orang-orang yang lagi butuh tenaga mereka. Iya, ya. Walaupun itu sebenarnya kan ngomongin tanggung jawab, ya kan, profesi dan sebagainya harus melayani apa. Itu ya kita juga harus memperhatikan sisi lainnya. Betul. Nah, jadi ketika ngomongin layanan kesehatan, tidak hanya pada persoalan fasilitasnya yang dioptimalkan, tapi juga pada kesejahteraan nakesnya juga harus diperhatikan. Dan ini ya ranahnya eksekutif lagi-lagi. Yes, ranahnya eksekutif. Dan tentunya Pak Edi bisa menjadi perwakilan kita ya, khususnya buat para nakes yang sangat luar biasa sudah memberikan pelayanan dengan baik, sudah memberikan tanggung jawab dengan baik, apalagi yang shift-nya malam ya. Kan? Tapi honornya
nggak bisa dibilang pas juga ya. Ini semangat buat kalian semua tentunya. Semoga Pak Edi ini bisa nanti nyampein ke bagian eksekutif dan bisa dieksekusi. Eksekusi harus. Iya. Dan tidak mengganggu pelayanan-pelayanan yang tentunya masyarakat butuhkan secara darurat ataupun lain-lainnya ya. Oke Pak, masuk lagi ke hal lainnya nih. Apa lagi? Ini penting lagi ya, semuanya penting. Selain ada pendidikan, kesehatan, ini masuk ke area yang sensitif juga buat Indramayu karena Indramayu lagi dan lagi adalah lumbung padi terbesar. Nah, ini Bapak juga kan membidangi di bidang pertanian. Iya. Pak, ngomong-ngomong soal pertanian nih, kalau misalkan padi ataupun tanaman-tanaman lain ingin tumbuh dengan baik, itu kan butuh pupuk dan gabah ya Pak ya. Ini setiap musim tanam Pak, herannya di Indramayu atau di tempat pertanian yang lain ini selalu muncul cerita pupuk langka. Ini masalah klasik, tapi kenapa Pak? Keulang lagi nih.